Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Chalk and Duster yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang dua orang guru yang melakukan perlawanan kepada kepala sekolah yang diktator demi menyelamatkan masa depan sekolahnya. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan sebuah sekolah bergengsi. Sekolah itu bernama Cantaben. Di dalam sekolah tersebut terdapat seorang pengawas sekolah yang dikenal killernya oleh guru-guru lain bernama Bukamini Gupta. Terlihat guru-guru sedang sibuk untuk mempersiapkan acara tahunan. Di tengah kesibukan, Bukamini Gupta menemui kepala sekolah bernama Bu Indu Sastri. Ia melaporkan bahwa acara tahunan tersebut akan dipersiapkan mulai pukul 8 pagi, mengingat bahwa acara tersebut akan dihadiri oleh direktur sekolah dan anaknya yang sudah menyelesaikan sekolahnya di London bernama Anmol. Akan tetapi Bu Indu melarang dan menyuruh Bu Gupta untuk memberitahu kepada guru lain bahwa persiapan dimulai pukul 10 pagi karena direktur akan tiba pukul 12 siang. Sekolah Cantaben terdapat guru-guru yang profesional dan kompeten. Di ruang staf terlihat salah satu guru dapat menirukan semua suara termasuk suara Bu Gupta. Ia bernama Bu Jyoti yang merupakan seorang guru sains di sekolah Cantaben. Selain menjadi guru sains, Bu Jyoti juga merupakan guru yang multi-talent. Ia dapat memainkan aktor, penari yang hebat, dan pemain badminton tingkat nasional. Sementara di ruang kelas terlihat seorang guru yang terkenal dengan metode mengajarnya yang sangat menarik. Ia bernama Bu Vidya, guru yang mengajar pelajaran matematika. Bukan hanya itu, Bu Vidya juga terkenal guru yang sangat baik dan mendirikan kelas tambahan di rumahnya secara gratis kepada anak-anak yang tidak mampu. Bu Vidya mempunyai seorang suami yang gemar bermain catur. Sepulang sekolah, Bu Vidya selalu menemani suaminya untuk bermain catur. Bu Vidya juga mempunyai seorang anak perempuan bernama Silva Manohar. Ia sedang menduduki bangku kuliah jurusan akuntan. Hari di mana diselenggarakan acara tahunan sekolah telah tiba. Bu Indu mendapati bahwa para guru tiba di sekolah sejak pukul 8 pagi, akan tetapi tidak dengan Bu Gupta dan asistennya yang bernama Pura. Sehingga Bu Indu sangat marah kepada Bu Gupta karena telah mengabaikan perintahnya untuk memberitahu kepada para guru bahwa persiapan para guru dimulai pukul 10 pagi. Para rombongan direktur sekolah telah tiba. Mereka disambut dengan hangat oleh para guru dan siswa-siswanya. Di akhir acara, Manol diminta untuk memberikan sambutan. Bukan hanya itu saja, ia juga memuji penampilan para siswa dan Bu Gupta karena telah berhasil membawakan acara dengan sangat bagus. Sontak Bu Indu dan para guru lainnya merasa sangat terkejut. 6 bulan kemudian, Bu Gupta diangkat menjadi kepala sekolah Cantaben oleh Manol. Sementara di ruang staf, para guru tidak terima dengan diangkatnya Bu Gupta menjadi kepala sekolah baru. Bu Gupta dan Manol mengubah semua sistem manajemen Cantaben untuk menjadi sekolah para artis dan orang kaya, sehingga dapat menjadi sekolah nomor 1 di kotanya. Perubahan itu dilakukan mulai dari menaikkan harga sekolah hingga membuat para guru yang sudah bekerja lama dan mempunyai bayaran yang tinggi untuk mengundurkan diri. Manol sangat berambisi untuk menjadikan sekolah Cantaben menjadi nomor 1, dan jika misinya berhasil, Manol menjanjikan kepada Bu Gupta untuk dijadikan sebagai salah satu direktur sekolahnya. Mendengar hal itu, Bu Gupta semakin bersemangat dan berambisi. Di sekolah, ketika para guru sedang bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba Bu Gupta menyuruh para guru untuk berkumpul dan memberitahu tentang sistem manajemen sekolah yang baru. Mendengar hal itu, para guru sangat kesal termasuk Bu Jyoti. Untuk menghibur Bu Jyoti, suami dan anaknya mengajak ia bermain di taman bermain dan membawanya ke showroom mobil untuk membeli mobil baru. Keesokan harinya,
Ketika guru akan mengajar di kelas, mereka dikejutkan tentang aturan baru bahwa sekolah tidak akan menyediakan kursi untuk guru selama mengajar. Para guru pun langsung melakukan protes kepada Pura. Kemudian Pura mengatakan bahwa guru harus mengajar dengan berdiri dengan tujuan untuk mengingatkan kedisiplinan dan ia tidak akan mendengarkan alasan apapun. Para guru pun terdiam dan langsung kembali ke kelas masing-masing. Tetapi dengan keadaan seperti itu, guru tetap semangat untuk memberikan ilmu kepada para siswanya. Salah satu guru dari sekolah Kantaben yang bernama Bu Nusrat mendapatkan pemberitahuan tentang biaya sekolah anaknya yang bernama Iqbal, siswa dari sekolah Kantaben, padahal sebelumnya ia dibebaskan dari biaya sekolah. Akan tetapi sekolah tidak mau tahu dan dengan sangat terpaksa, akhirnya Bu Nusrat memindahkan Iqbal ke sekolah lain. Sekolah Kantaben membuat satu persatu guru menjadi tidak nyaman dan membuat mereka ingin mengundurkan diri, akan tetapi para guru tetap bertahan demi menjalankan tugas mulianya. Begitu juga yang dirasakan oleh guru yang bernama Manjat. Pada waktu itu, Manjat terlambat untuk datang ke sekolah karena terjebak macet di jalan. Akan tetapi, Pura tidak mentolerir Manjat, bahkan Pura memarahi Manjat dan menyuruhnya untuk memanggilnya Ibu Pura. Dengan perilaku Pura seperti itu membuat Manjat sangat kesal. Nasib yang sama juga dialami oleh Tuan Caturvedi yang merupakan seorang guru bahasa Hindu yang sangat berkualitas di sekolahnya. Tuan Caturvedi merupakan target pertama Bu Gupta untuk membuatnya keluar dari sekolah. Bu Gupta mengalihkan Tuan Caturvedi untuk menjadi instruktur senam pelatihan fisik, padahal Tuan Caturvedi tidak sehat untuk fisik sehingga akan membuatnya menyerah dan memilih untuk keluar. Hari demi hari berlalu, para guru mulai merasakan dampak diterapkannya aturan baru termasuk Bu Vidya. Dengan diadakannya aturan mengajar secara berdiri membuat kaki Bu Vidya yang sudah lanjut usia menjadi bengkak dan demam. Akan tetapi dengan kondisi seperti itu membuat semangat Bu Vidya tidak pudar dan tetap membimbing murid-muridnya untuk belajar. Di kelas, Bu Vidya mulai mengajar mata pelajaran trigonometri, akan tetapi beberapa muridnya tidak memperhatikannya dan Bu Vidya hanya membalas dengan senyuman. Karena kondisi badan yang tidak sehat, di kelas Bu Vidya membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak, akan tetapi Pura mendapati hal itu dan segera menegur Bu Vidya. Sialnya lagi, ketika Pura sedang menegur Bu Vidya, Bu Gupta mendapati hal itu dan membuat suasana semakin memanas. Kemudian Bu Gupta memasuki kelas Bu Vidya dan mengadakan ujian secara mendadak untuk mengetes hasil mengajar Bu Vidya. Lantas Bu Gupta menunjuk salah satu siswa yang ternyata siswa tersebut merupakan siswa yang tidak memperhatikan saat Bu Vidya mengajar, akan tetapi siswa tersebut dapat mengingat rumus yang diberikan oleh Bu Vidya hingga membuat Bu Gupta menjadi sangat panas. Beberapa menit kemudian, Bu Vidya mendapat surat pemberhentian dari sekolah dan keluhan dari para orang tua siswa dengan alasan Bu Vidya merupakan guru yang tidak kompeten dalam mengajar. Bu Vidya sangat terkejut karena selama 28 tahun mengajar, ia tidak pernah mendapatkan hal itu hingga ia tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bu Vidya didiagnosa mengalami serangan jantung dan harus melakukan tindakan operasi. Berita mengenai kasus Bu Vidya mulai menyebar di kota itu dan melaporkan kepada seorang wartawan untuk mengungkap kasus tersebut. Ia bernama Bhairavi Thakur. Kemudian Bhairavi mendatangi rumah sakit di mana Bu Vidya dirawat. Ketika itu Bhairavi bertemu dengan Silva, anaknya, dan mulai memberitakan di media televisi. Mirisnya ketika kabar tersebut sudah menyebar, tidak ada perwakilan dari manajemen sekolah untuk bertanggung jawab dan menemui keluarga Bu Vidya. Sementara di sekolah, Bu Vidya mengumpulkan semua para guru untuk membungkam semua peristiwa yang terjadi dan mereka harus mengatakan bahwa Bu Vidya mendapatkan keluhan dari para orang tua siswa karena dianggap guru yang tidak kompeten, akan tetapi tidak dengan Bu Jyoti. Kemudian kepala sekolah mencari cara untuk membungkam Bu Jyoti dengan cara menaikkan jabatan Bu Jyoti menjadi seorang pengawas sekolah dan memberikan beberapa komputer dan laptop untuk suaminya. Mengetahui hal itu membuat Bu Jyoti sangat marah dan memilih untuk mengundurkan diri dari sekolah. Bukan hanya itu saja, Bu Jyoti juga mengancam pada Gupta untuk melaporkan perilakunya kepada Inspektur Pendidikan, Persatuan Guru, dan Manajemen, dan Gupta merasa sangat tertantang.
Kemudian Bu Jyoti menuju ke bank untuk mengembalikan mobilnya dan mengambil uang yang tersisa untuk membantu biaya rumah sakit Bu Vidya. Karena merasa sangat tidak adil, akhirnya Bu Jyoti memutuskan untuk menceritakan perilaku sekolah yang tidak adil kepadanya dan Bu Vidya, serta menuntut hak-hak yang harus diberikan oleh sekolah lewat media televisi. Usaha yang dilakukan Bu Jyoti berhasil, video wawancaranya menjadi sangat viral hingga ia berhasil menarik semua perhatian masyarakat terhadap kasusnya, termasuk mantan murid-muridnya. Keesokan harinya, Manol menghubungi Bay Raffi dan meminta untuk menghentikan beritanya itu, akan tetapi Bay Raffi menolak. Sementara di rumah sakit, Bu Vidya berhasil melewati masa operasinya dan mendapatkan dukungan dari banyak orang. Untuk memperbaiki reputasi sekolah Kantaben, manajemen sekolah bertemu dengan awak media dari 3S News dan memberitakan bahwa mereka melakukan hal itu agar sekolahnya menjadi sekolah yang mempunyai standar internasional dan meningkatkan standar pengajaran. Melihat berita itu, Bay Raffi menjadi sangat kesal dan ingin membalas semua perilaku yang manajemen sekolah lakukan. Sementara di rumah sakit, kondisi Bu Vidya mulai berangsur membaik. Para guru Kantaben berdatangan untuk melihat kondisi Bu Vidya termasuk Bu Jyoti. Mereka terlihat sangat senang. Ketika mereka sedang berkumpul, mereka melihat tayangan yang dibuat oleh Bay Raffi. Ia membuat kejutan untuk Bu Vidya dan Bu Jyoti. Bay Raffi membuat tayangan video tentang beberapa mantan siswanya yang sudah sangat sukses dan menerapkan semua pelajaran yang diberikannya. Bukan hanya para mantan siswanya saja, siswa sekolah Kantaben juga memberikan dukungan kepada Bu Vidya dan menginginkan Bu Vidya dan Bu Jyoti untuk kembali ke sekolah. Hal ini membuktikan bahwa Bu Vidya dan Bu Jyoti merupakan guru yang sangat dicintai oleh para siswanya. Bukan hanya itu saja, lagi-lagi Bu Vidya dikejutkan oleh seorang lelaki yang ternyata adalah mantan muridnya. Ia bernama Javid Durrani. Bu Vidya merupakan salah satu guru favoritnya karena selalu mengingat perkataan Bu Vidya. Javid menjadi termotivasi untuk menjadi ahli bedah jantung terbaik di negeri itu dan menjadi seorang direktur rumah sakit tempat Bu Vidya dirawat. Karena ingin membalas jasanya, Javid memberikan pelayanan VIP kepada Bu Vidya dan membebaskan segala biaya tagihan rumah sakitnya. Karena viralnya kasus dua guru sekolah Kantaben itu, mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan dan menginginkan untuk mempertemukan kedua belah pihak dengan memberikan ujian secara langsung di televisi dan ditonton oleh semua orang, akan tetapi dengan syarat bahwa soal yang akan diberikan kepada para guru dibuat oleh pihak manajemen sekolah dan Menteri Pendidikan pun menyetujui. Sementara di pihak para guru juga pun menyetujui karena ingin membuktikan bahwa para guru itu benar. Keesokan harinya, Bu Vidya pulang ke rumah dan bertemu dengan suaminya yang sudah ia rindukan. Setelah Bu Vidya kembali ke rumah, ia langsung mempersiapkan semua materi dan dibantu oleh para guru termasuk Bu Jyoti. Bukan hanya guru, pihak manajemen juga mempersiapkan acara itu. Hari di mana ujian dilangsungkan telah tiba. Sebelum memulai ujian, para guru berdoa meminta untuk selalu diberkati di hari itu. Kemudian ujian tersebut dimulai dan disiarkan secara langsung di televisi yang dibantu oleh pembawa acara bernama Rishi Kapoor. Sebelum memulai, Rishi Kapoor memberikan perjanjian kepada kedua belah pihak bahwa jika guru Kantaben memenangkan ujian ini, maka pihak manajemen memberikan uang sebesar 50 juta dan memperkerjakan lagi Bu Vidya dan Bu Jyoti di sekolah Kantaben. Bukan hanya itu saja, Bu Gupta dan manajemen sekolah harus meminta maaf kepada seluruh para guru dan masyarakat secara terbuka, dan sebaliknya jika Bu Vidya dan Bu Jyoti tidak dapat memenangkan ujian ini, maka mereka akan berhenti selamanya dari karirnya sebagai guru. Kemudian kedua belah pihak saling menyetujui perjanjian tersebut dan acara tersebut dapat dimulai. Dalam ujian tersebut terdapat 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh Bu Vidya dan Bu Jyoti. Jika jawaban semua benar, maka mereka dinyatakan menang, dan jika mereka tidak bisa menjawab, maka permainan akan berhenti dan dinyatakan kalah. Akan tetapi, mereka mendapatkan hak untuk meminta bantuan kepada penonton jika mereka merasa kesulitan dalam menjawab. Kemudian pertanyaan mulai dibacakan. Satu persatu pertanyaan dibabat habis oleh Bu Vidya dan Bu Jyoti.
Bahkan pertanyaan yang sangat sulit dapat mereka jawab karena kerjasama dua guru tersebut. Kemudian tiba pada pertanyaan ke-8, pembawa acara membacakan pertanyaan tentang siapa pertama kali yang mendesain mobil. Dua guru tersebut terlihat sangat bingung saat menjawab. Akan tetapi pada detik terakhir tiba-tiba Bu Jyoti teringat bahwa ia pernah melihat tentang sejarah mobil di showroom ketika ia hendak membeli mobil bersama suaminya, sehingga pertanyaan tersebut berhasil dijawab dan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kembali dibacakan akan tetapi dua guru tersebut tidak dapat menjawab sehingga ia meminta bantuan kepada penonton dan Bu Vidya memilih Bu Indu untuk membantunya, namun jawaban dari Bu Indu ternyata benar sehingga kedua guru tersebut bisa bermain ke tahap selanjutnya. लोग इन नक्शों को उल्टा रखकर पढ़ा। Tiba di pertanyaan terakhir sebagai penentuan di mana dua guru tersebut menaruhkan karirnya, akan tetapi lagi-lagi mereka berhasil menjawab pertanyaan tersebut dan dinyatakan memenangkan ujian tersebut. Sontak saja semua orang merasa sangat kagum kepada guru sekolah Kantaben, di mana guru-gurunya tersebut bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang sangat luas dan membuktikan bahwa mereka cukup kompeten dan tidak ketinggalan zaman. Di akhir acara, Anmol dan Gupta merasa sangat kesal dan langsung meninggalkan tempat acara tersebut berlangsung. Sementara Bu Vidya dan Bu Jyoti mendapatkan uang senilai 50 juta dan sangat terpaksa, Bu Gupta meminta maaf kepada para guru dan masyarakat. Untuk mewujudkan impian salah seorang mantan siswanya, Bu Vidya dan Bu Jyoti memilih tidak akan kembali ke sekolah Kantaben, akan tetapi mereka memilih untuk membangun sekolah dengan uang hadiah tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa siswanya tidak akan diberatkan dengan biaya sekolah. Bukan hanya mereka saja, Bu Vidya dan Bu Jyoti juga menggandeng para guru dan Bu Indu untuk sama-sama mendirikan sekolah dan menjadikan Bu Indu sebagai pemimpin sekolahnya. Seperti itulah kisah perjuangan dua orang guru yang menyelamatkan masa depan murid-muridnya dan juga sekolahnya dari kepala sekolah yang diktator. Jabatan tinggi bukanlah ajang diskriminasi, bukan pula tempat adu gengsi. Jangan sampai terhasut oleh ambisi, tinggikan kualitas yang tertuju pada prestasi, karena seorang pemimpin akan menjadi wadah inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.